Ini hadirat yang dimuliakan Allah, terus terang kalau mau mengkaji Isra Mi'raj Pak, sampai besok nggak kelar-kelar urusannya, nggak kelar-kelar. Intinya ini cuma cuplikan sedikit daripada kejadian Isra Mi'raj biar kita makin haus. Coba pulang ke rumah nanti cari tahu tuh kejadian Isra Mi'raj, apa aja yang dilihat sama Nabi, apa saja yang dialami Rasulullah, dan pahami makna semuanya. Jadi seperti kalimat tasbih yang kita sampaikan, gimana itu Allah bilang kalimatnya dengan kalimat tasbih. Kemudian Mi'raj, gimana itu ada ayat Qur'annya, wan najmi idza hawa ila akhir beberapa ayat hadirin menjelaskan tentang kejadian Mi'raj. Jadi semua tentang Isra Mi'raj ada pada Al-Qur'an. Insyaallah kita pulang dari tempat ini hadirin sedikit banyak pengen mencari tahu tentang kejadian Isra Mi'raj. Sebab jujur Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaji dengan benar, maka akan bertambah iman kita, akan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha mampu untuk melakukan apapun yang diinginkan. Bapak, terakhir hadir, di antara hikmah kejadian Isra Mi'raj, Allah pengen tunjukkan kemampuannya kepada kita semuanya. Allah Maha mampu, Allah Maha berkuasa, Allah Maha hebat, sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah semata-mata Allah pengen tunjukkan tanda kebesarannya kepada kita. Pak, ingat beberapa waktu yang lalu COVID-19, Corona hadirin, itu gara-gara Corona meluluh lantahkan banyak hal, sampai sebagian tempat jangankan majelis kayak begini Pak, sholat Jumat kagak ada, apalagi kumpul seperti ini nih. Negara adidaya sehebat apapun yang teknologi canggih hadirin dibikin gak mampu sama Allah. Tiap hari korban berjatuhan, bukan lagi hitungan puluhan, bukan lagi hitungan jutaan hadirin, puluhan juta manusia wafat di seluruh dunia. Padahal yang Allah kirimkan apa? Virus. Itu mereka yang tadinya angkuh, sombong, mengatakan kita punya alat kedokteran yang paling canggih, kita pengobatan yang paling hebat di muka bumi, WHO kah atau apapun itu hadirin, begitu Allah kirimkan corona, bingung semua, kolaps semuanya. Subhanallah. Cuman banyak orang nggak ngambil pelajaran. Terakhir nih baru-baru ini hadirin, di Turki dan Syria apa yang terjadi? Terjadi gempa hebat ya. Cuman subhanallah Bapak Ibu, kalau perhatikan kejadian Turki, kita bakal melihat kelembutan dari Allah. Kasih sayang Allah masih diberikan buat kita. Jujur hadirin hadirat, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjukkan rahmahnya kepada kita, Allah bakal menghukum setiap orang yang melakukan dosa. Niscaya di muka bumi nggak ada orang, semuanya mati udah semuanya. Kenapa? Sebab kita semua banyak melakukan dosa, Pak. Kita selalu melakukan kesalahan, tapi masih dibiarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih hebat tuh kejadian Turki hadirin. Itu terjadi gempa itu bukan langsung rubuh semua, enggak. Jadi pertama digoncangkan dulu nih Turki dan Syria. Ketika digoncangkan, orang semuanya lari hadirin, keluar dari rumah, menyelamatkan diri. Sebab memang kita diajari kalau lagi gempa keluar dari bangunan. Maka keluar tuh banyak orang dari bangunan, dari apartemennya, dari malnya, dari kantornya, dari rumahnya, menyelamatkan diri ke jalan. Ketika udah banyak keluar, baru digoncangkan lagi sama Allah, baru runtuh tuh bangunan. Coba perhatikan Pak, korban memang banyak, puluhan ribu yang meninggal. Tapi coba kalau seandainya Allah nggak menunjukkan rahmahnya, guncangan yang pertama langsung dirubuhkan tuh bangunan, bukan lagi puluhan ribu, puluhan juta yang meninggal hadirin. Tapi lihat Allah masih kasih kelembutan buat mereka semuanya. Dikasih, ayo yang waktu ini memang ajalnya bakal meninggal, yang belum ajalnya keluar dulu sini, selamatkan diri kalian dulu. Pak, Bu, kira-kira kejadian di Turki gempanya luar biasa, luar biasa. Kemarin Cianjur luar biasa hadirin, banyak terjadi gempa di mana-mana, dan ini adalah tanda dekatnya kiamat. Jadi min alamatis saah kasratul zalzalah kata Rasulullah. Tanda kalau kiamat sudah dekat Pak,
itu gempa bumi banyak di mana-mana. Dan subhanallah terbukti ucapan Rasulullah. Hampir dalam setahun ada berapa gempa di muka bumi ini, Abdul. Yang mana dulu mungkin kita masih kecil, jarang dengar kayak beginian. Tapi sekarang makin kemari, sono gempa, sini gempa, di situ gempa. Subhanallah. Benar ucapan Nabi Muhammad, kalau hari kiamat sudah dekat, gempa itu diperbanyak oleh Allah. Pak, itu gempa di Turki, hitungan cuma berapa detik, bangunan rubuh. Itu pun juga nggak semuanya rubuh ya. Semua orang kaget, mundahis, kaget, bingung, kok bisa sekuat apa ini gempa 7,5 kali Richter, hadirin, bisa meluluh lantakan kota Turki atau negara Turki. Pak, lalu bagaimana nanti pada saat yaumul qiyamah? Allah ada bilang dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Itu kejadian nanti di hari kiamat ketika Allah guncangkan bumi. Bukan cuma Turki, bukan cuma Syam, tapi seluruh muka bumi ini, hadirin, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nyatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya gempa atau zalzalah, goncangan untuk hari kiamat, itu goncangan yang sangat berat, yang sangat luar biasa. Sampai Allah bilang dalam ayat tersebut, hadirin, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini bumi, Pak, mengeluarkan isi perutnya, semua yang di perut bumi dikeluarkan. Bahkan kata ulama ahli tafsir, bukan cuma emas, bukan cuma kemewahan yang ada di muka bumi, yang di perut bumi, sampai orang yang sudah meninggal di kuburan semuanya dilemparkan ke atas semua oleh bumi. Sehingga orang-orang yang mengalami kejadian tersebut berkata, wa qala al-insanu malaha. Bingung apa yang sebenarnya terjadi, hadirin. Kalau terjadi gempa orang dipaham, Pak, waktu dari gempa, wah gempa nih ya. Orang dipaham gempa. Tapi nanti di hari kiamat, waktu Allah goncangkan itu bumi, semua bertanya-tanya, malaha, apa yang sedang terjadi? Gempa nggak seperti ini. Artinya lebih dari gempa, hadirin. Kenapa Allah lakukan itu? Allah pengen tunjukkan kemampuannya kepada kita. Makanya ayo hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, Allah bikin gempa di mana-mana biar pengen kita dibalik sama Allah, biar kita kembali kepada Allah. Jangan maksiat, jangan melakukan hal yang haram. Ayo balik pada Allah, taubat pada Allah. Ini udah hari terakhir, Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini malam Sabtu terakhir bulan Rajab, hadirin. Malam Sabtu besok udah bukan bulan Rajab lagi, udah masuk Sya'ban. Nah makanya hadirin hadirat, bulan Rajab ini bulan istighfar. Kita pengen hadirin di penghujung Rajab ini perbanyak baca istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar nanti Rajab berlalu kita udah diampuni semua dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap nih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan insya Allah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa kita amalkan, bisa memberikan motivasi buat kita untuk menggali terus tentang sejarah Isra Mi'raj, menggali tahu cara bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, biar kita bisa cinta sama Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini kampung Taktakan ini dikasih keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijadikan kampung yang penuh rahmat dan inayah dari Allah. Dan semua orang yang hadir saat ini insya Allah tidak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, yang sakit dikasih kesembuhan, yang sudah meninggal dunia mendapatkan ampunan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan yang bisa diridhoi oleh Allah, dan meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Mukhtaram Habib Syafiq bin Ali Ridho yang telah menyampaikan tausiah agamanya sekaligus menutup doanya. Maka dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara demi acara pada malam ini. Sebelum saya tutup acara ini, saya selaku melatih bila acara ngaturakan nuhun ribuan nuhun kepada para tamu undangan sekalian, dan sekaligus pula ada ribuan hampurane apabila kata kesalahan, kehilapan serta kekurangan dari pribadi pula. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk berharap kumpul di kampung Ya Allah